Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Nurul Hikmah. Kali ini kita mempelajari materi pada semester 1 kelas 7, yaitu bab yang kedua tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari klasifikasi tumbuhan atau plantae. Apa saja yang menjadi indikator KD pada pertemuan hari ini? Ya, indikator KD-nya adalah yang pertama mengidentifikasi karakteristik kingdom plantae. Kemudian yang kedua menjelaskan klasifikasi kingdom plantae dan yang ketiga menjelaskan karakteristik masing-masing klasifikasi. Ini untuk indikator pengetahuannya. Sedangkan indikator keterampilannya adalah kalian bisa mengelompokkan tumbuhan pada kelompok dikotil atau monokotil berdasarkan ciri-cirinya. Kita pelajari terlebih dahulu yang pertama karakteristik tumbuhan. Tumbuhan mempunyai habitat umumnya di darat, namun ada pula yang di air, ya. Karakteristik berikutnya adalah mempunyai klorofil. Nah, karena dia mempunyai klorofil, maka dia bersifat autotrof atau bisa membuat makanannya sendiri. Yang ketiga, umumnya bersifat multiseluler atau bersel banyak. Dan selnya memiliki dinding sel. Ini yang membedakannya dengan makhluk hidup yang lain. Sehingga karena memiliki dinding sel ini, dia bersifat kaku atau keras. Kemudian tumbuhan biasanya memiliki 3 bagian utama, akar, batang, dan daun. Serta dia tidak bergerak secara aktif, tapi bergerak secara pasif sebagai hasil dari reaksi terhadap rangsangan yang diterimanya. Perhatikan diagram berikut ya. Jadi ini adalah diagram klasifikasi tumbuhan. Jadi tumbuhan boleh kita bedakan menjadi dua kelompok besar ya, yaitu Atrauxeophyta atau tumbuhan tak berpembuluh dengan Trauxeophyta atau tumbuhan berpembuluh. Nah, Atrauxeophyta atau tumbuhan tak berpembuluh dikelompokkan menjadi satu saja, satu kelompok, yaitu tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut ini dibedakan lagi menjadi 4 ya, tapi di diagram ini hanya 3, 4 kelompok, yaitu Hepaticopida atau lumut hati, lumut tanduk, lumut daun, dan satu lagi lumut kerak. Kemudian untuk tumbuhan berpembuluh kita bedakan menjadi 2, ada tumbuhan paku atau Pteridophyta dan tumbuhan berbiji atau Spermatophyta ya. Nah, tumbuhan paku dikelompokkan menjadi 4, ada paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku benar. Kemudian Spermatophyta atau tumbuhan berbiji kita kelompokkan menjadi Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dan Angiospermae. Nah, Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup kita kelompokkan lagi menjadi 2, yaitu monokotil dan dikotil. Selanjutnya, kita jelaskan lebih detail untuk plantae. Jadi tadi kingdom plantae boleh langsung kita bedakan menjadi 3 kelompok, yaitu lumut atau Bryophyta, paku atau Pteridophyta, serta tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Berdasarkan morfologinya, susunan tubuhnya ya atau susunan tubuhnya, tumbuhan bisa kita bedakan menjadi 2 kelompok besar tadi. Tumbuhan tidak berpembuluh atau Atrauxeophyta biasanya juga disebut dengan Talophyta yang meliputi tumbuhan lumut. Kemudian tumbuhan berpembuluh atau Trauxeophyta yang meliputi paku-pakuan atau Pteridophyta
dan tumbuhan berbiji atau spermatopita. Tumbuhan lumut atau bryophyta. Tumbuhan lumut termasuk tumbuhan yang tidak berpembuluh atau belum atau tidak memiliki pembuluh angkut. Pembuluh angkut itu ada dua, xilem dan phloem. Jadi karena dia belum punya pembuluh xilem dan phloem, maka dia tidak memiliki pembuluh angkut ya. Kemudian kelompok tumbuhan ini belum dapat dibedakan antara bagian akar, batang, dan daunnya. Kelompok tumbuhan lumut atau bryophyta memiliki ciri belum mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Struktur yang menyerupai akar disebut rhizoid. Dia berkembang biak dengan spora dan berklorofil. Tumbuhan lumut mempunyai dua fase dalam kehidupannya atau dua daur hidup ya. Fasenya ada dua. Yang pertama fase sporofit, generasi yang menghasilkan sporangium ya. Sporangium itu adalah kotak spora yang ini ya. Kemudian fase gametofit, yaitu generasi yang menghasilkan tumbuhan lumut itu sendiri ya. Jadi tumbuhan lumut ini adalah fase gametofitnya, kemudian sporangiumnya adalah fase sporofitnya. Secara garis besar struktur tumbuhan lumut itu bisa kita lihat seperti ini. Ini bagian yang mirip akar namanya rhizoid, kemudian ini bagian yang mirip batang, bagian yang mirip daun, kemudian ini tangkai dari sporangium, dan ini sporangiumnya atau kapsulnya. Kita kelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu lumut tanduk, lumut hati, lumut daun, dan lumut kerak. Nah, lumut kerak ini merupakan simbiosis antara jamur dan ganggang. Coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh lumut tanduk yang biasanya kita temukan di bawah pohon. Kemudian yang kedua, ini lumut hati. Ini juga biasanya menempel di batang-batang pohon yang lumayan basah ya atau lembab. Kemudian lumut daun, ini biasanya kita temukan di pegunungan atau di dataran tinggi yang cenderung basah atau sering terjadi hujan. Dan terakhir ini lumut kerak, biasanya kita temukan pada batang pohon atau pada permukaan batu bata, genting dari tanah ya dan sebagainya. Lanjut. Ya, kelompok paku atau tanaman paku yaitu Pteridophyta. Bisa kamu lihat gambarnya di samping ini. Dia sudah memiliki daun, batang, dan juga akar. Kemudian ciri-cirinya adalah yang pertama tadi yang sudah Ibu sebutkan, mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Kemudian tidak berbunga dan tidak berbiji. Daun muda menggulung ke dalam. Ini ciri khasnya ya, daun mudanya menggulung ke dalam. Kemudian daun pada tumbuhan paku ada yang menghasilkan spora, disebut sebagai sporofil, dan ada pula yang tidak menghasilkan spora, disebut sebagai tropofil. Jadi tanaman paku ini berkembang biak dengan spora. Nah, tumbuhan paku diklasifikasikan menjadi 4, ada paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Kita lihat bersama. Yang pertama, paku purba. Paku purba merupakan salah satu jenis tumbuhan paku yang hampir punah atau sudah punah ya. Tumbuhan ini hidup di zaman purba dan ditemukan dalam bentuk fosil. Daunnya kecil, terkadang malah tidak berdaun. Spesies yang masih ada adalah Psilotum. Jadi ini yang masih ada ya. Kalau yang lain itu sudah berupa fosil.
Jenis paku yang kedua adalah paku kawat atau Lycopodidae. Nah, paku kawat memiliki ciri daunnya kecil dengan susunan spiral, batangnya seperti kawat, sporangiumnya muncul di ketiak daun, dan berkumpul membentuk strobilus atau kerucut. Umumnya hidup di darat, contoh tumbuhannya seperti ini gambarnya. Lanjut, paku yang ketiga adalah paku ekor kuda atau Equisetinae. Ciri tumbuhan ini adalah berdaun tunggal dengan ukuran kecil dan tersusun spiral. Batangnya berwarna hijau dan beruas-ruas. Sporangiumnya terletak di dalam strobilus atau kerucut. Ini ya bagian atasnya, ini yang merupakan strobilusnya. Kemudian yang keempat, paku sejati. Ini yang paling mudah kita temukan di sekitar kita. Paku sejati atau Felicinae. Tumbuhan ini sering disebut juga sebagai pakis. Ciri-cirinya adalah daunnya berukuran besar, daun mudanya menggulung, dan sporangium terdapat pada sporofil atau daun yang menghasilkan spora. Berdasarkan tempat hidupnya, paku sejati dikelompokkan menjadi 3. Ada tumbuhan paku yang hidup di tanah dan di lereng pegunungan, contohnya paku tiang, suplir, dan pakis. Kemudian tumbuhan paku yang hidup di perairan, contohnya semanggi dan paku air atau Azolla pinnata. Dan tumbuhan paku yang menempel pada tumbuhan lain atau paku yang bersifat sebagai epifit, contohnya paku tanduk rusa dan paku sarang burung. Kita lihat gambarnya. Ya, contoh gambar paku sejati, ini paku sarang burung. Gambarnya seperti ini. Yang kedua ini suplir. Ini paku tanduk rusa. Ini paku tiang dan yang terakhir ini pakis ya. Nah, tumbuhan berbiji sekarang. Tumbuhan berbiji atau spermatopita adalah tumbuhan yang memiliki bunga sebagai alat reproduksi dan buah serta biji sebagai hasil reproduksi generatifnya. Nah, berdasarkan jenis bijinya dikelompokkan menjadi 2. Tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae memiliki ciri-ciri antara lain yang pertama berbiji telanjang atau bijinya tidak dibungkus oleh daun buah. Kemudian yang kedua alat reproduksinya berupa bangun seperti kerucut yang disebut strobilus ya. Jadi dia nggak punya bunga yang berwarna-warni. Kemudian batangnya besar dan berkambium. Biasanya berakar tunjang, 1-2 saja yang berakar serabut. Daunnya selalu hijau, sempit, tebal, dan kaku. Nah, yang termasuk pada contoh tumbuhan berbiji terbuka adalah juniper, cemara, damar, pinus, melinjo, dan pakis haji. Kita lihat contoh dalam bentuk gambar ya. Ini adalah gambar damar, tanaman damar. Kemudian ini berbagai jenis pinus atau cemara. Kemudian yang ini adalah contoh pakis haji. Ini contoh gambar melinjo ya. Dan yang terakhir di sini ginkgo biloba. Itu beberapa contoh tumbuhan berbiji terbuka. Selanjutnya, tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae memiliki bakal biji atau biji yang berada di dalam struktur yang ditutup oleh daun buah atau karpel. Daun buah dikelilingi oleh alat khusus yang membentuk struktur pembiakan yang disebut sebagai bunga. Contoh tumbuhan berbiji tertutup antara lain mangga, jambu, apokat, anggur, apel, dan sebagainya. Nah, angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup dibedakan menjadi 2, monokotil dan dikotil.
Monokotil yaitu tumbuhan berkeping satu, memiliki ciri keping bijinya satu, berakar serabut, batangnya tidak bercabang, tidak berkambium, berkas pembuluh pengangkutnya tersebar, tulang daunnya sejajar atau melengkung, dan kelopak bunganya pada umumnya kelipatan 3. Itu beberapa sifat atau ciri dari monokotil. Kemudian selanjutnya ciri dikotil apa saja? Yang pertama memiliki 2 keping daun lembaga ya, atau kotiledonnya ada 2. Berakar tunjang, berbatang bercabang dan berkambium. Tulang daunnya menjari atau menyirip. Berkas pengangkutnya tersusun dalam satu lingkaran dan kelopak bunganya kelipatan 4 atau kelipatan 5. Nah, ciri dikotil dan monokotil itu bisa kita lihat pada gambar berikut. Jadi monokotil contohnya umpamanya jagung ya. Di sini memiliki 1 kotiledon, kemudian tulang daunnya sejajar atau melengkung. Pembuluh angkutnya, berkas pembuluh angkutnya ini ya, yang bulat-bulat kecil nih, letaknya menyebar. Bunganya kelipatan 3, contohnya ini ada kelopak bunganya 6, bunga lili ini kelopak bunganya 6 atau bunga September ya. Jadi kelopak bunganya 6 berarti dia kan kelipatan 3, maka dia termasuk monokotil. Kemudian akarnya serabut. Akar serabut itu yang bagaimana? Akar serabut itu yang ukuran akarnya hampir sama. Mungkin yang mudah kita lihat pada tanaman kelapa. Ya, tumbuhan kelapa mempunyai akar yang berbentuk serabut. Kemudian dikotil, contohnya umpamanya saja anggur. Nah, anggur mempunyai 2 kotiledon atau mungkin kacang tanah lah ya, mudah sudah hari-hari kita makan jadi tahu bijinya berkeping 2 ya. Dalam 1 biji ada 2 keping. Kemudian tulang daunnya menyirip atau menjari. Nah, kalau pada gambar ini contoh yang menjari. Kemudian pembuluhnya di batang terletak pada posisi yang teratur. Bunganya kelipatan 5 atau 4 dan akarnya berupa akar tunjang. Akar tunjang itu cirinya ada akar utama, ini yang di tengah. Kemudian ada akar-akar tambahan di sekitarnya yang ukurannya lebih kecil. Itu perbedaan dikotil dan monokotil. Nah, tugasnya adalah tugas keterampilan. Kalian Ibu minta mengamati 10 tumbuhan di sekitar rumahmu, kemudian mengelompokkannya menjadi tumbuhan dikotil atau monokotil berdasarkan ciri yang sudah kamu amati tadi dan yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, ada 5 atau 6 ciri. Kemudian jelaskan alasanmu kenapa dia termasuk monokotil atau dikotil berdasarkan ciri yang kamu temukan. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa di like ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.